他就是谭元。当真是他吗？对不起，任何人都别想再欺负你。我们快走！不必惊慌。谭元，快走啊！谭元，我的女人，还让我饶了你！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Nitian Jijun. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk yo ke isi ceritanya. Setelah itu, Tan Yun turun dari perahu roh dengan penuh niat membunuh. Tan Yun berjalan menuju mereka bertiga. Tubuh Meng Yi bergetar hebat dia melihat sosok yang sudah ia rindukan. Li Chuan menatap Tan Yun dan berkata, "Luopan, apakah kamu hanya membawa bantuan yang hanya di alam pemurnian jiwa di tingkat ketiga?" Pada saat ini, Lin Ji dan Zhang Jie memandang Tan Yun. Mereka tiba-tiba merasa sedikit akrab. Lin Ji berkata, "Senior Li Chuan, dia ini adalah Tan Yun. Karena saat aku pergi ke divisi pil gerbang dalam, aku melihat patungnya Tan Yun." 罗凡竟是无能之辈，他就是谭元。 Meng Yi melesat dan muncul di depan Tan Yun lalu berkata, "Apakah kamu Tan Yun? Apakah aku tidak bermimpi?" Tan Yun berkata, "Gadis bodoh, kamu tidak sedang bermimpi. Jangan menangis, aku sudah kembali." Tan Yun memeluk Meng Yi dan berkata, "Maaf, aku membuatmu khawatir. Mulai sekarang tidak akan ada yang bisa mengganggumu." 当真是他吗？小傻瓜，你不是做梦。对不起，任何人都别想再欺负你。 Melihat hal itu, Li Chuan berkata, "Kamu pikir tidak ada orang yang berani mengganggu kalian? Tan Yun, aku akui bahwa kamu memang yang terkuat di gerbang dalam. Tetapi kamu hanyalah semut di gerbang abadi." Setelah itu Li Chuan berkata lagi kepada kedua anak buahnya mengenai Tan Yun ini adalah orang yang disukai kepala sekte. Jadinya dia mengingatkan untuk tidak membiarkannya sampai mati. Jadinya Li Chuan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Meng Yi dan membawanya kepada senior Pang Tong. Mereka berdua bergegas menuju Tan Yun dan bersiap untuk menyerang. Meng Yi melepaskan pelukan Tan Yun dan memintanya untuk pergi. Di sampingnya Luopan juga menyarankan Tan Yun untuk mendengarkan Meng Yi. Namun Tan Yun menolaknya. Dia mengatakan kalau Meng Yi jangan takut. Karena setelah ada dirinya maka tidak akan ada orang lagi yang bisa menyakitinya. 我们快走！ 不必惊慌。 Di sana Lin Ji tiba-tiba muncul dan melesatkan tangan kanannya ke arah dadanya Tan Yun. Lin Ji yang berada di alam pemurnian jiwa di tingkat kelima merasa sangat mudah mengalahkan Tan Yun. Tan Yun dengan cepat menarik Meng Yi ke belakang dan segera tangan kirinya menggenggam tangan Zhang Se dan tangan kanan Tan Yun memegang tangan Lin Ji. Zhang Se sangat panik dan tidak menyangka jika kekuatan Tan Yun ini sangatlah kuat. Keduanya kebingungan dengan kekuatannya ini. Di sana Lin Ji meminta kepada Li Chuan untuk menolongnya. Tapi sayang, nasi sudah menjadi bubur. Pada saat ini Tan Yun memusatkan kekuatan spiritual di kedua lengannya dan seketika menghempaskan keduanya. Setelah Tan Yun meningkatkan tubuh tirani Hong Meng-nya, dirinya bisa menghancurkan senjata harta karun tingkat rendah dengan tangan kosong. Jadi untuk melawan Zhang Jie dan Lin Ji itu sangat mudah bagi Tan Yun. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa tubuh Tan Yun yang hanya di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga itu bisa sekuat ini. Pada saat yang sama, keduanya membenci diri mereka sendiri. Jika mereka diberi kesempatan, mereka tidak akan pernah berurusan dengan Tan Yun tanpa persiapan. 谭元，快走啊！ 江门的实力不过如此。 Pada saat ini, Li Chuan yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-6 menjadi terkejut. Li Chuan bergerak maju dan melesatkan sebuah cahaya pedang ke arahnya Tan Yun. Tan Yun menggunakan langkah Hong Meng dan dalam sekejap muncul di langit. Setelah itu, Tan Yun melesat ke bawah dan kaki kanannya menghantam bahu kanan milik Li Chuan. Pada saat ini Li Chuan sangat tidak percaya dengan kekuatan Tan Yun ini. Ternyata begitu kuat.
Di sana tentu saja Li Chuan berteriak kesakitan. Tubuh Li Chuan terjatuh di tanah dan Tan Yun menginjak dada Li Chuan dengan kakinya. Tak hanya itu, Tan Yun memusatkan kekuatan spiritual pada kakinya. Dada Li Chuan retak dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Li Chuan saat ini menjadi ketakutan dan meminta Tan Yun untuk memaafkannya. Dia juga mengatakan kalau kelakuan dirinya ini merupakan perintah Pang Tong untuk membawa Meng Yi. Tapi kelakuannya ini sudah di luar nalar, yang sudah jelas tidak dapat dimaafkan. Jelas Tan Yun tidak akan mengampuninya dan kembali menginjak wajah Li Chuan. Di sana Tan Yun berkata, kamu boleh menghinaku, tetapi tidak dengan wanitaku. Orang sialan, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Tapi alih-alih ketakutan, Li Chuan malah mengancam Tan Yun kalau Tan Yun tidak akan bisa membunuh dirinya. Karena jika Tan Yun menghabisinya maka Tan Yun akan melanggar aturan sekte. Tapi jelas Tan Yun tidaklah mendengarkannya dan tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Tan Yun， 还让我饶了你！你会触犯宗规的。 Linji yang Janse yang melihat bahwa Li Chuan sudah mati, mereka segera mengeluarkan pedang terbang dan ingin melarikan diri. Tapi jelas Tan Yun tidak akan membiarkannya. Jelas Tan Yun langsung bergerak dan melesatkan kaki kirinya ke arah tubuh Jiang Je. Yang Je juga melesatkan pedang terbang harta karun tingkat rendah ke arahnya Tan Yun. Sayangnya meskipun sudah menggunakan pedang harta karun tingkat rendah, pedang itu patah dengan mudah dan akhirnya Yang Je pun tewas seketika. Linji yang sudah melarikan diri sangat jauh malah kini mengancam Tan Yun yang telah melanggar aturan sekte. Tapi jelas hal itu tidaklah dihiraukan, dia segera melesat ke arahnya. Setelah beberapa kali berkedip, Tan Yun muncul di depan Linji dan menghabisinya. 哪里逃？你活不到那时候了。 Dan setelah itu, Tan Yun melesat dan muncul di depan Meng Yi dan Luo Pan yang masih kaget dengan kekuatannya. Luo Pan bertanya-tanya kenapa Tan Yun ini begitu kuat. Meng Yi menatap Tan Yun dengan sangat kagum. Tetapi tidak lama kemudian Meng Yi menjadi panik dan berkata, Tan Yun bagaimana jika dia Ken Hanyong mengetahui bahwa kamu sudah menghabisi 3 orang? Namun jelas Tan Yun tidak takut. Karena dia sudah berencana untuk mengatakan bahwa ketiga orang itu telah menindas orang yang ranahnya jauh di bawah mereka. Adapun Hanyong jika dia berani mengganggu akan aku habisi. Mendengar Tan Yun yang berkata seperti itu, Meng Yi dan Luo Pan merasa sedikit lega. Kemudian setelah itu Tan Yun meminta Luo Pan untuk membawanya ke tempat Pang Tong. Tan Yun ternyata memiliki niatan untuk menghabisinya. Tapi jelas Luo Pan sedikit merasa khawatir guys, hingga mengingatkan Tan Yun dengan ranah kekuatan Pang Tong yang jauh di atasnya. Karena menurut Luo Pan, Pang Tong kekuatannya sudah berada di ranah pemurnian di tingkat 7 dan juga murid dari ketua keempat. Meng Yi juga berpikiran yang sama, karena jika Tan Yun menghabisi Pang Tong, maka dia akan melanggar aturan. Jelas saja Tan Yun tidaklah takut dan meminta keduanya untuk tidak khawatir. Tan Yun kembali meminta Luo Pan untuk membawanya ke tempat si Pang Tong. Yang akhirnya Luo Pan pun setuju dan siap untuk mengantarkan Tan Yun. Setelah itu mereka menaiki perahu roh dan terbang menuju wilayah lembah peri keempat yang jauhnya 60.000 mil. Dan cerita pun waduh bersambung. Karena ceritanya sudah usai, maka langsung aja kita masuk ke spoiler untuk episode selanjutnya ya. 1,5 jam kemudian mereka sampai di sebuah lembah peri. Tan Yun dengan niat membunuh meminta Luo Pan untuk memanggil Pang Tong. Luo Pan yang sebelumnya dihajar oleh Pang Tong, sekarang dirinya berkata dengan marah dan meminta Pang Tong untuk keluar. Tiba-tiba suara yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Di sana terdengar suara dari Pang Tong yang merasa marah karena Luo Pan sudah berteriak memanggil namanya. Seketika Pang Tong pun keluar sembari menatap Meng Yi. Pemuda itu mengabaikan Tan Yun yang hanya di alam pemurnian jiwa di tingkat ketiga. Di sana Pang Tong berkata selama Meng Yi mau patuh pada dirinya, malam ini aku bisa memaafkan Luo Pan. Tiba-tiba Tan Yun menampar wajah Pang Tong dan mencekik leher si Pang Tong dan mengangkatnya.
Pang Tong menatap Tan Yun dengan ketakutan dan bertanya-tanya mengenai identitasnya Tan Yun. Namun Tan Yun mengabaikannya dan hanya bilang dan menyuruh Luo Pan untuk menghajar si Pang Tong. Di saat itu Luo Pan mengeluarkan sebuah cambuk dan mengayunkan tangannya dan mencabuk tubuh si Pang Tong. Jelas saja si Pang Tong menjerit kesakitan dan mengeluarkan pedang terbangnya. Di sana Pang Tong sangat kesal dan bertekad untuk menghabisi Tan Yun. Lagi-lagi tangan kiri Tan Yun mencekik leher Pang Tong dan tangan kanannya meraih tangannya yang sedang memegang pedang terbangnya. Kemudian Tan Yun memusatkan kekuatan spiritual di tangannya dan meremas tangan Pang Tong. Pang Tong kembali menjerit kesakitan dan kembali bertanya-tanya mengenai siapakah Tan Yun ini. Dan dengan santuy Tan Yun menjawab kalau Meng Yi adalah wanitaku. Di sana si Pang Tong kemudian menebak kalau ini mungkinkah Tan Yun, bukankah kamu sudah mati? Di sana Tan Yun tidak lagi menghiraukannya dan kembali meminta Luo Pan untuk mencambuknya lagi. Lagi-lagi Pang Tong berusaha mengancam Tan Yun dengan mengatakan identitas dirinya yang adalah murid tetua keempat. Tapi jelas Tan Yun tidak peduli. Itu karena Pang Tong sudah mengganggu Meng Yi dan langsung menendangnya hingga mematahkan kakinya. Pada saat itu Pang Tong meminta maaf kepada Tan Yun dan berjanji tak akan berani lagi mengganggu Meng Yi dan yang lainnya. Tan Yun kemudian menggunakan mata Hong Meng-nya. Seketika Pang Tong menjadi terdiam. Tan Yun menanyakan di manakah para murid dari divisi pil gerbang abadi. Luo Pan mengatakan mereka semua selalu berkumpul di 7 ruang dan waktu. Tan Yun mengangguk menatap ke arah Pang Tong dan berkata dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat tersebut. Dan setelah sampai, Pang Tong disuruh berteriak bahwa Meng Yi adalah wanita Tan Yun. Dan setelah itu, Pang Tong disuruh untuk menghabisi diri sendiri. Waduh, dan spoiler sudah selesai dan saatnya Mimin undur diri. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.